Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar ilmu komunikasi akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu komunikasi dengan saya sendiri, Mailiana Nurutari, dan dua anggota kelompok saya, Anggi Rahmadias dan Devi Suharni Brutu. Yang pertama ada sejarah komunikasi. Menurut Everett M. Roger tahun 1986 dalam bukunya Communication Technology the New Media in Society menyebutkan sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon diperkirakan bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Roger, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan. Yang pertama, era komunikasi tertulis, era komunikasi catatan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Secara umum, sejarah berkembangan ilmu komunikasi sebagai salah satu disiplin yang masuk dalam kelompok-kelompok ilmu pengetahuan sosial dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode tradisi retorika yang sudah ada dimulai sejak zaman Yunani kuno. Kedua, periode antara tahun 19 sampai Perang Dunia Kedua yang disebut periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga, periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an disebut periode konsolidasi. Dan keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai tahun 1960-an sampai sekarang. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode yang sebelumnya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu ada periode tradisi retorika, merupakan seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Menurut Aristoteles, yaitu upaya yang bertujuan untuk persuasi. Retorika dimulai sejak zaman Yunani kuno. Beberapa unsur retorika menurut Aristoteles, yang pertama etos, kredibilitas sumber, tampilan karakter dan kredibilitas pembicara yang dapat memersuasi khalayak hingga mereka peduli dan percaya kepada pembicara. Contohnya kampanye dan marketing produk. B. Patos atau emosi atau perasaan. Kemampuan pembicara untuk mengolah emosi ketika berbicara di depan publik. Contohnya seperti melakukan diskusi. C. Logos atau fakta, pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pesan yang akan dikomunikasikan, yaitu struktur pesan harus logis, rasional, berbasis pada kekuatan argumentasi. Contohnya mendeskripsi narasi yang bersumber dari sebuah kebenaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Devi. Terima kasih, Meliana. Selanjutnya yaitu menurut Quintilian dan Cicero terdapat 5 unsur retorika sebagai penentu keberhasilan persuasi, yaitu yang pertama inventor atau urutan argumentasi, merupakan sebuah isu yang disampaikan oleh retorikan atau bisa kita sebagai komunikator. Yang kedua yaitu disposito atau pengaturan ide, merupakan kemampuan retorikan untuk membagi dan menyebarluaskan informasi. Seperti halnya ketika kita mempunyai sebuah ide ataupun sebuah konsep, kita bisa menyebarluaskannya kepada sesama ataupun kepada komunitas. Yang ketiga yaitu equito atau gaya bahasa. Gaya retorika secara langsung ataupun tidak langsung atau melalui media massa dan tokoh masyarakat, di mana secara retorikan dia akan menyampaikan sebuah gaya bahasa yang sesuai dengan komunikan yang akan mendapatkan sebuah informasi. Yang keempat, memoria atau ingatan. Hal-hal yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan termasuk yang terekam dalam ingatan. Ini bisa kita kategorikan sebagai contoh
sebuah moto ataupun sebuah kata-kata kalimat yang mudah diingat oleh komunikan. Yang selanjutnya yaitu adalah pronunciatio atau cara penyampaian pesan. Kemampuan untuk menyatukan, mengintegrasikan, dan menangkal semua pihak yang beraneka ragam. Contohnya seperti halnya komunikator sedang memberikan sebuah informasi kepada beragam-ragam ataupun beraneka-aneka budaya. Jadi komunikator tersebut bisa memposisikan di mana dia berada. Yang kedua, periode pertumbuhan memiliki 3 perkembangan penting dari tahun 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua, yaitu yang pertama, ada penemuan-penemuan teknologi komunikasi, seperti hal yang sedang kita gunakan ataupun yang sering teman-teman gunain, ada telepon, ada telegraf, radio, televisi, dan hal yang lainnya. Yang kedua atau B, pecahnya Perang Dunia I dan II. Pada bidang komunikasi berkembang, hubungan negara yang memiliki peranan dalam komunikasi kehidupan sosial. Antara seperti dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Indonesia mungkin ada jalin komunikasi dengan Cina, Amerika, Korea, dan negara lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi dan pendidikan, di mana penggunaan komunikasi ini pada teknologi baru dalam pendidikan formal, keterampilan komunikasi, strategi komunikasi, reading dan listening. Pada komunikasi pendidikan ini sudah dirasakan dari zaman sekarang, di mana pihak-pihak sekolah yang sudah menggunakan ataupun pihak-pihak kampus yang sudah menggunakan laptop, gadget, dan komputer untuk memberikan sebuah edukasi pendidikan ataupun materi melalui telekomunikasi. Yang ketiga yaitu penelitian komunikasi komersial. Dampak iklan terhadap khalayak serta aspek yang menyangkut pada media. Sama halnya seperti ketika komunikan sedang menonton televisi, pasti akan ada sebuah kata-kata kalimat dari iklan seperti contohnya madu ya madu rasa, itu akan melekat pada khalayak. C. Proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Andi. Baik, yang ketiga ada periode konsolidasi Perang Dunia II sampai tahun 1960-an sebagai ilmu sosial yang bersifat multidisiplinar atau mencakup berbagai ilmu. Ditandai oleh 3 hal, yaitu adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua, ada munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Yang ketiga, ada konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Bidang studi komunikasi dibagi dalam empat bidang, yaitu komunikasi intrapribadi, yang kedua ada komunikasi antar pribadi yang dilakukan sebagai 2 orang atau lebih, komunikasi kelompok dan organisasi yang dilakukan dengan 3 sampai 7 orang atau lebih, dan komunikasi makrososial dan komunikasi massa. Yang keempat ada periode teknologi komunikasi pada tahun 1960-an sampai saat ini. Menurut Rogers 1986, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin mulai memasuki periode take-off tinggal landai sejak tahun 1950, seperti jumlah universitas yang memiliki program komunikasi semakin banyak. Yang kedua, ada semakin banyaknya jumlah asosiasi profesional di bidang komunikasi, seperti dosen-dosen dan guru-guru sudah banyak mempelajari dan sudah menjadikan itu sebuah profesi tentang komunikasi. Yang ketiga, ada semakin banyaknya literatur komunikasi seperti ilmiah, terapan, bentuk penerbitan. Keempat, ada beragamnya bidang studi teori dan model komunikasi yang bisa kita temukan di berbagai buku yang sudah ada di perpustakaan atau misalnya sosial website yang bisa kita temui berbagai macam teori studi komunikasi dan model komunikasi.
Yang kelima ada kemajuan teknologi dan informasi. Yang keenam ada tumbuhnya industri media untuk menyampaikan komunikasi seperti sekarang sudah ada industri media televisi, radio, terus sosial media yang bisa kita gunakan untuk komunikasi di berbagai media dan platform yang sudah disediakan. Terakhir ada ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik. Yang C, sekarang ada perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Dimulai dengan masuknya publisistik di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1970-an muncul ilmu komunikasi massa dalam seminar dan diskusi yang bisa dilakukan oleh kampus-kampus ataupun pelajar bisa mendengarkan seminar dan diskusi tersebut. Komunikasi massa merupakan komunikasi dengan menggunakan media massa. Yang keempat, status ilmu komunikasi di Indonesia diperoleh melalui keputusan Presiden nomor 10782 tahun 1982. Yang kelima ada pers, to inform, to educate, to entertain, dan to influence. Yang keenam ada masa Orde Lama, khalayak mulai berperan secara aktif walaupun tidak semua gagasan dapat muat dalam media. Yang ketujuh ada masa baru, kreativitas ilmu komunikasi dibatasi, pers menjadi alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan yang terakhir, tahun 1998, runtuhnya Orde Baru, di mana khalayak aktif, pers leluasa untuk menerbitkan media. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.